Doa bukan cuma tempat kamu menumpahkan kegalauanmu kepada Tuhan, melainkan juga tempat kamu mendengarkan kekecewaan Tuhan kepada kamu. Banyak orang Kristen menganggap doa sebagai tempat menumpahkan kegalauan dan kekecewaan mereka kepada Tuhan. Setiap kali melipat tangan dan menundukkan kepala, doa mereka hanya dipenuhi rentetan pengaduan akan hal-hal buruk yang terjadi atas diri mereka. Seolah-olah mereka menuntut tanggung jawab Tuhan terhadap apa yang menimpa mereka. Pernahkah saudara juga bersikap seperti itu? Menjadikan doa semata-mata sarana tumpahan emosional saudara, tanpa memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan juga ingin berbicara kepada saudara? Mungkin bukan berbicara tentang jawaban yang kita harapkan, melainkan suara kekecewaannya atas hidup kita. Dalam Yeremia 6 ayat 10, Yeremia menegaskan kekecewaannya kepada bangsanya. Ia berkata, "Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mendengar? Sesungguhnya telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat memperhatikan." Saudara, ini teguran keras Yeremia kepada bangsa Israel yang tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka hanya mengeluh tetapi menutup telinga terhadap suara Tuhan. Saudara, bayangkan seorang anak yang setiap hari datang kepada ayahnya hanya untuk mengeluh dan menuntut, tanpa pernah bertanya, "Ayah, apa ada hal yang ayah ingin katakan tentang aku?" Saudara, demikianlah jika kita berdoa hanya mencurahkan seluruh persoalan kita kepada Allah, tapi kita tidak pernah mau mendengar suara kekecewaan Allah terhadap kita. Saudara, perhatikan kehidupan Yesus pada waktu ia berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Ia tidak hanya mencurahkan isi hatinya, termasuk ketakutannya kepada Bapa, tetapi juga menyesuaikan dirinya dengan kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, meskipun hatinya gelisah, ia tidak memaksa kehendaknya. Ia malah berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Saudara, mari kita rubah paradigma doa kita. Mulailah dengan menyadari bahwa doa bukan hanya sarana curhat kita, tetapi relasi keintiman di mana kita juga belajar mendengar isi hati Tuhan yang mungkin selama ini kita abaikan. Jadikan doa sebagai waktu dialog dengan Tuhan. Dengarkanlah tegurannya, kekecewaannya terhadap kita, terimalah koreksinya, dan izinkan hati kita dibentuk oleh firman-Nya yang hidup dan benar. Saudara, ingatlah, doa bukan cuma tempat kamu menumpahkan kegalauanmu kepada Tuhan, melainkan juga tempat kamu mendengarkan kekecewaan Tuhan kepada kamu.